meditasi malam ya, dengan tema besar sebenarnya A Magical Journey to Build True Happiness. Nah, oke. Baik, sebelumnya kita akan buka dulu dengan doa. Teman-teman silakan ambil sikap berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Tapi akan kita pandu dengan doa yang universal. Kita siapkan hati, kita pejamkan mata, dan kita rasakan syukur di dalam hati kita kepada Tuhan yang Maha Baik, Tuhan Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu atas semua berkat yang Engkau berikan kepada kami sampai detik ini. Terima kasih Tuhan atas kesempatan yang Engkau berikan kepada kami pada malam hari ini. Kami dapat berkumpul bersama untuk mendengarkan sharing, belajar bersama, dan juga melakukan pelayanan bagi bumi beserta isinya. Kami mohon berkat bimbingan, perlindungan, pertolongan, dan juga penerangan ilahi dari-Mu, sehingga acara ini dapat berjalan dengan lancar dari awal hingga akhir. Berkatilah juga koneksi internet semua peserta, ya, agar dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa dengan kerendahan hati dan juga dengan penuh rasa syukur. Amin. Selamat malam. Sekali lagi, kita jumpa lagi ya. Selamat tahun baru kepada rekan-rekan semua. Baru kali ini kita bertemu kayaknya ya, minggu lalu soalnya Pak Mirsa ya. Jadi kita baru ketemu lagi Jumat ini bersama saya Yovita Trianto ya, instruktur resmi dari Indonesia Pranic Healing. Baik, malam hari ini seperti malam-malam lainnya, enggak seperti malam lainnya ya, berbeda ya, karena tiap malam pasti unik. Nah, malam ini juga sangat unik sekali. Kenapa? Karena kita kedatangan tamu. Tamunya datang nggak sih? Ini diundang ya, tamunya diundang, yaitu Ibu Jane Kurnadi, atau nama lengkapnya Agustina Maria Jane Kurnadi. Nah, beliau akan sharing mengenai healing journey ya, yang tentunya yang dialami oleh Ibu Jane ya di Pranic Healing ini. Oke, baik, mungkin kita akan langsung saja ya kepada Ibu Jane. Oh ya, Ibu Jane CV-nya belum dibacakan. Jadi beliau ini sebenarnya kalau menurut saya ini seorang yang apa ya, luar biasa ya teman-teman ya, karena apa, seorang healer ya, pranic healer, terus juga artis ya. Anda kalau lihat karya-karyanya itu indah ya. Nanti silakan dilihat karya-karyanya beliau ya di medsos. Lalu juga orangnya sangat-sangat apa ya, menarik deh, luar dalam oke banget. Nah, lulusan dari ITB, ya kan? Nah, kita nggak usah panjang-panjang lagi. Ini sebenarnya banyak lulusan ITB di teman-teman Pranic Healer di sini ya. Ada Pak Ucok, ada coba siapa lagi nih yang saya lihat sih, Pak Ucok sama Bu Jen. Tapi langsung saja ke Bu Jen ya, silakan memperkenalkan diri dan menceritakan pengalamannya tentunya bagaimana mengenal Pranic Healing dan apa yang sudah Anda alami, Anda rasakan setelah mengenal Pranic Healing. Kepada Ibu Jane, kami persilakan. Selamat malam teman-teman semua. Atma namaste. Saya Jane panggilannya. Bingung nih ceritanya sebenarnya dari mana, karena memang baru ditodong tadi pagi sejujurnya. Ya beberapa kali udah dicolek-colek tapi biasalah saya kabur. Ya. Oke. Sebenarnya saya memang waktu ditanya mau pakai tema apa, ya healing journey, memang perjalanan untuk apa ya? Ya healing journey, perjalanan untuk sembuh lah ceritanya. Bukan berarti harus dalam keadaan sakit atau selalu sakit, tapi memang itu salah satu tema besar dalam hidup saya. Seperti yang Mbak Yofi sudah jelaskan, saya memang bergerak di bidang seni. Saya dari Fakultas Seni Rupa dan Desain dari ITB. Saya berprofesi sebagai quilting artist, paper cutting artist, dan seperti kebanyakan teman-teman yang untuk seni itu pada dasarnya kenapa orang bisa jadi seniman, karena sebenarnya panca inderanya peka. Jadi kalau misalnya untuk saya seniman lebih di bidang apa ya, 2 dimensi dan warna,
kita peka terhadap warna misalnya. Kalau orang lain hanya melihat range mungkin 20 warna, kita bisa melihat range warna itu 200. Kita bisa mengenali banyak perbedaan warna. Terus kebetulan dengan kepekaan misalnya dengan warna, dengan tekstur dan lain-lain, ada kepekaan-kepekaan lain yang juga ikut di situ. Jadi saya juga termasuk orang yang peka terhadap energi, ada berbagai bentuk energi sejak kecil sebenarnya. Itu sebenarnya bawaan kalau misalnya teman-teman di seni rupa, banyak sekali orang menyebutnya indigo lah atau apalah, tapi saya lebih nyaman sebenarnya itu bisa dibilang hipersensitif, sensitif terhadap banyak bentukan energi. Nah jadinya kebayanglah kalau seperti itu tuh memang nggak semua orang paham ya kalau yang disebut peka terhadap energi itu seperti apa. Tapi bisa dibilang saya itu dari kecil ya kebetulan ayah saya juga sensitif, terus jadinya tahu bahwa itu menurun, jadinya dia cukup bisa melindungi saya waktu saya masih kecil. Tapi bersama dengan waktu lebih besar ya saya harus menghadapi sendiri, dan pada dasarnya nggak seneng lah kita melihat sesuatu yang tidak dilihat orang lain tuh nggak enak banget sebetulnya. Jadi banyak yang mau tuh Bu kayaknya. Kenapa? Padahal banyak yang mau kayaknya melihat yang nggak bisa dilihat gitu kayak. Ya, tapi kalau udah ngelihat kapok pasti. Tapi jadi pada dasarnya saya menolak, benar-benar tidak mau dan tidak suka. Bersama dengan waktu saya sudah selesai kuliah, sudah akhirnya menikah, punya anak. Setelah hamil itu kesehatan saya mulai turun. Waktu itu kami tinggal di Riau, dan akhirnya anak saya 2 orang putra. Pada tahun 2005 akhirnya diagnosanya ditegakkan saya jadi pasien SLE, Systemic Lupus Erythematosus, itu penyakit autoimun yang menyerang imun sistem dan ke seluruh tubuh. Nah, terus itu baru perjuangan dimulai. Maksudnya saya punya 2 anak kecil, terus saya lupus, terus nggak ada, dan kami waktu itu tinggal di Sumatera ya, jadinya tidak ada support system seperti orang tua, atau kita nggak punya babysitter sebenarnya bukan karena nggak mau, tapi nggak ada, memang nggak bisa. Kalau misalnya nyoba bawa dari Jakarta atau itu, nggak ada yang mau. Jadinya ya dengan segala keterbatasan, kita berusaha survive lah dengan 2 anak ini, dengan pembantu yang pulang pergi di sana gitu. Terus perjalanannya sebenarnya sih lepas dari setahun, saya mungkin lebih dari separuh itu dihabiskan di rumah sakit dengan berbagai komplikasi. Kami baik-baik saja, dalam arti saya waktu itu cukup sombong untuk bilang saya cukup positive thinking, karena kalaupun sakit ya oke, saya istirahat gitu aja. Tapi kalau keluar ya saya beraktivitas seperti biasa. Itu pun dalam keadaan sakit itu saya merintis usaha yang serius, quilting itu, dengan pegawai dan lain-lain, dan dengan pameran. Setiap kali habis pameran masuk rumah sakit seminggu 2 minggu karena drop, dan tapi jalan terus seperti itu sampai kira-kira 8 tahun yang lalu kami dipindah tugas ke Jakarta. Itu sangat melegakan sebenarnya, karena dekat dengan dokter, dekat dengan apa dulu, soalnya sering sekali harus dikirim ke Jakarta kan setiap kali kalau masuk rumah sakit. Terus sekitar hampir 6 tahun yang lalu tuh saya agak frustasi, udah sampai di titik frustasi karena kenapa badan ini nggak nurut sama saya? Kenapa antara pikiran dengan tubuh itu nggak sinkron? Saya merasa saya tidak mentally down, saya rasanya tetap positif, tetap bisa melakukan banyak hal, tapi memang fisiknya sangat terbatas. Nggak bisa kepanasan, nggak bisa, pokoknya banyak sekali batasan makanan dan lain sebagainya. Masih ditambah kepekaan energi itu yang juga minta ampun gitu. Terutama kalau kita tambah lelah, tambah down, gangguannya tambah banyak terus terang. Sampai waktu itu beberapa teman menyarankan untuk belajar meditasi awalnya. Saya nggak mau, takut kalau meditasi, takut tambah jadi karena nggak ngerti. Terus terang aja karena blank, saya takut nanti malah kemampuan itu malah tambah mengganggu. Tapi sampai di titik tertentu karena yang menyarankan banyak, akhirnya saya coba. Waktu itu saya ikut namanya meditasi tanpa objek. Jadi itu ternyata
salah satu pintu pertama. Begitu ikut itu kayak jackpot lah, langsung brel keluar semua masalah, keluar ternyata begini toh caranya. Terus itu bahkan sebelum meditasi itu saya baru keluar dari rumah sakit, HB saya cuma 6, saya harus transfusi bolak-balik. Hanya 1 bulan setelah meditasi itu HB saya bisa stabil di 9 ke 10. Terus ya itu, healing journey-nya dimulai. Terus saya cukup rigid menjalani meditasi itu untuk apa ya, penyembuhan, tapi nggak bisa lepas obat karena saya harus sangat hati-hati karena kalau misalnya apa ya, ya itulah sensinya itu memang yang menyebabkan banyak up and down-nya cukup berat gitu loh. Jadi terus sekitar 1,5 tahun yang lalu ada setelah keributan pemilu dan lain sebagainya, ada grup alumni ITB. Di situ saya kenalan dengan Mbak Maya Dian Nurani. Ada nggak tahu ada apa enggak? Ya, saya cek dulu. Oh, belum ada. Dan beliau ini ternyata temannya kakak saya juga gitu loh. Kita jadi cukup dekat, ngobrol-ngobrol, cerita, terus dia beberapa kali bantu saya healing saya dan lain-lain. Tapi terus beliau juga bilang, waktu itu kalau nggak salah ditanyain ya, saya tuh kok agak susah di healing karena seperti awan. Jadi banyak hal tuh seperti berpindah-pindah. Terus sebenarnya energinya besar sekali, tapi nggak terkontrol. Intinya seperti itu. Terus ya saya memang mau belajar, dan dari situ kita berkenalan dengan Mbak Yofi. Akhirnya itu memang buat saya sangat luar biasa ya. Itu benar-benar pada tahun pandemi, retret yang fisik offline itu, meditasi MTO itu dibatalkan karena tidak mungkin. Ya Juni ya Mbak ya, kita akhirnya 2020 Bu. Juni 2020 akhirnya masuk. Dan itu benar-benar membuka kotak Pandora tapi dalam arti positif. Jadi keluar semuanya. Dari pertama saya belajar, saya juga ketawa-ketawa sendiri karena it's so easy for me. Itu familiar banget. Jadi begitu dijelaskan langsung nempel dan seperti saya udah, oh ya itu udah sesuatu yang ada di dalam diri saya. Waktu itu rasanya seperti itu. Dan beberapa kali saya kan belajar dari pertama. Saya bolak-balik nanya lah, ganggu Mbak Yofi karena ya pasien pertama tentu saja diri sendiri. Yang mengganggu ya segala yang nggak beres saya coba. Ini saya nanya. Jadi saya terus merasa waktu itu bilang sama Mbak Yofi, kenapa ya saya belajar satu level itu nanti masalah dalam tanda kutip yang datang saya tuh PR-nya nanti pasti 2-3 level di atas itu. Jadi saya baru belajar terus salah satunya misalnya saya waktu itu frozen shoulder juga agak lama. Terus saya coba healing sendiri. Kan kita waktu basic cuma tahu prana putih saja waktu itu. Tapi ternyata saya menemukan loh, kok dari tangan saya keluar sesuatu yang warnanya berbeda. Terus saya tanyain apa ada warna-warna seperti itu. Oh ya nanti kalau kelas berikutnya. Oke, kita tunggu kelas berikutnya. Jadi banyak seperti itu. Dan apa ya, orang terus datang minta tolong. Pokoknya baru belajar apa nanti diberi PR seperti ini. Jadi saya ngikutin aja terus. Sampai hari ini, jadi memang saya nggak ngejar harus cepat, harus bagaimana, tidak. Tapi kalau misalnya ada kelasnya, waktunya ada, dananya ada, ya sudah saya ikut. Begitu terus, jadi kurang lebih sampai 1,5 tahun ya untuk sampai akhirnya menyelesaikan ke Arahatic Preparatory. Dan ya sepanjang jalan itu ya begitu deh dengan segala dengan segala up and down-nya. Dan yang paling menarik buat saya sebenarnya di Pranic Healing adalah saya diberi struktur di sini, diberi seperti guideline yang bagus. Sebelumnya memang saya misalnya menjalani meditasi dengan rigid. Setiap pagi saya meditasi 1,5 jam sendiri, yang meditasi hening ya, yang vipassana seperti itu. Itu sangat membantu buat saya untuk menstabilkan satu hari. Tapi waktu itu saya masih merasa nggak lengkap memang. Jadi banyak goyangnya. Dan kalau misalnya ada sesuatu yang berat terjadi, itu masih
hantamannya kena kembali secara fisik. Jadi saya waktu itu belum bisa lepas dari setelah itu saya stabil, tapi saya nggak bisa remisi obat, belum bisa remisi obat. Sejak kenal pranic healing itu, setelah setengah tahun, yang paling oke juga adalah mempelajari cara membersihkan diri sendiri. Itu blessing paling besar buat saya. Oh, ternyata sampahnya banyak banget yang nempel. Dan setelah setengah tahun belajar, waktu itu saya akhirnya berani mulai betul-betul mengurangi obat sampai saat ini saya sudah setahun remisi segala macam obat. Wow. Dan itu kalau misalnya untuk orang-orang yang tahu sejarahnya, teman-teman saya dulu di Riau yang tahu bagaimana betapa ambulans itu bolak-balik ke rumah saya untuk menjemput, dibawa ke rumah sakit, diterbangin ke Jakarta, dan bermacam-macam, dan berbagai macam operasi besar juga yang saya alami, banyak yang harus diambil, harus diangkat dengan berbagai macam hal. Saya nggak kebayang bahwa sekarang kebalik, saya justru jadi healer. Padahal dulu benar-benar pasien. Saya punya kartu rumah sakit itu lebih dari 20, kayaknya semua rumah sakit saya punya. Banyak karena untuk cek ini harus ke dokter ini di sini, dan spesialis-spesialis semua gitu. Nggak kebayang bahwa saat ini saya justru berada di posisi sebaliknya. Itu jadinya, dan saya menemukan juga banyak hal, misalnya di PH ini komplit ya, karena memang secara fisik dikuatkan, secara fisik diteguhkan ya, tentang makanan, tentang apa yang masuk, tentang asupan dan lain-lain, terus juga tentang menjaga emosi, terus menjaga kebersihan. Jadi bukan cuma kebersihan tubuh, tapi kebersihan tubuh energinya, kebersihan pikiran, kebersihan mental, dan itu ternyata pengaruhnya benar-benar besar sekali ya untuk segala macam. Saya usahanya dengan quilting seperti ini, dan saya UMKM ya. Teman-teman saya semua, bukan semua sih, tapi lebih dari 50% antara gulung tikar atau mati suri. Puji Tuhan selama pandemi ini usaha saya tetap dipelihara, tetap sangat baik. Saya malah bisa upgrade mesin, bisa nambah pegawai, bisa ngasih motor ke mereka, bisa, pokoknya banyak hal yang sebenarnya bahkan lebih baik daripada waktu tahun-tahun normal gitu. Dan mau dibilang kebetulan ya, itu persis bersamaan dengan saya masuk PH, terus dengan berbagai hal yang dialami gitu ya. Bukannya tidak ada masalah tetap banyak, malah tambah banyak mungkin. Sebetulnya kalau dibilang ujian tambah banyak, tapi ada suatu ketenangan yang sebelumnya nggak ada gitu. Ada keyakinan banyak hal itu bisa diselesaikan, dan memang selesai. Terus ada banyak tidak mengontrol, tidak mengatur, percaya semua itu baik pada waktunya. Jadi kalau misalnya kadang-kadang ada hal yang nggak sesuai juga ke anak saya atau dan lain sebagainya, terus nggak apa-apa, baik pada waktunya nanti gitu. Karena memang periode setelah saya mulai belajar pranic healing, cukup banyak hal terjadi di rumah kami, di keluarga kami, pokoknya banyak lah, dan itu bisa diatasi dengan tenang gitu loh, dan dengan hasil yang di luar dugaan. Oh ya, anak saya yang besar kuliah di Inggris, sempat COVID, dan saya cukup, waduh, gimana, dan dia kan ada yang Delta yang cukup parah ya, dan 24 jam pertama dia sebenarnya nggak bisa bangun. Begitu dia tahu, itu seminggu sebelum rencananya pulang ke Indonesia pas musim panas. Jadi begitu dia bilang, I have bad news, ada COVID, terus saya cek. Nah itu akhirnya tanya, waktu itu saya belum bergabung dengan Satgas Pranic Healing untuk Satgas COVID sebenarnya, karena nggak berani lah, maksudnya bukan nggak berani, tapi sama yang sehari-hari, terus tiap hari ada yang juga yang perlu di healing, itu kayaknya udah penuh jadwalnya. Terus akhirnya Mbak Yofi kasih prosedurnya,
ya mulailah saya healing. Dan karena pertama kali pelan-pelan healing satu pasien COVID itu hampir 1,5 jam saya. Ya tapi lagi anak sendiri ya, itu yang saya menerjemahkan kecemasan saya dan kekhawatirannya, ya sudah saya kirim energi yang baik. Dan luar biasa dalam dalam 2 hari dia bisa hari kedua udah oke, hari ketiga dia udah bisa bangun. Pokoknya dia punya keluhan apa, sakit kepalanya berat, saya tambah prosedur untuk bersihin dan langsung oke. Dan itu benar-benar kita jaga sampai akhirnya 2 minggu, seminggu dia sudah negatif sebenarnya. Lalu berjuang untuk pulang, sempat masih kalau PCR-nya masih ada kan jejaknya. Terus ya udah dibersihin hidungnya, dibersihin tenggorokannya supaya saya benar-benar cek dari jauh bahwa sekarang sudah bersih, dan di PCR memang terus bersih. Ya udah pulang dijagain sampai sini supaya aman. Tapi itu salah satu manfaat yang luar biasa yang nggak pernah saya bayangkan. Kalau misalnya dalam keadaan normal, anak saya sakit jauh di sana, saya gimana nggak panik gitu ya, semua orang tua juga panik. Dan sistemnya kan di sana lain. Terus belakangan saya menemukan bahwa dia tuh di dormitory udah sendirian. Jadinya pada saat minta tolong sama teman untuk dibelikan susu, untuk dibelikan ini, cuma bisa di drop sampai lobi. Sedangkan dia nggak kuat untuk turun. Pertamanya gitu. Jadi 24 jam pertama anak itu nggak makan, cuma minum madu. Air putih sama madu, itu saja. Tapi ya memang ternyata dia memang kuat, bisa melewati. Tentu saja, ya percaya nggak percaya, dia memang bilang waktu di healing terasa, benar-benar kadang-kadang terasa hangat, kadang-kadang terasa ini. Jadi memang betul-betul membantu untuk, dan ikatan dengan ibu pasti juga pengaruh, dan tentu saja dengan izin dari atas. Itu aja sementara ini sharingnya. Yakin Bu, itu aja. Jadi kita terus dipengen dengerin ceritanya, kayaknya keren banget ya, menarik sekali nih ceritanya Bu Jen, dari posisi pasien jadi healer gitu ya. Dan ya seperti Anda lihat saat ini Bu Jen begitu bahagianya ya, begitu berserinya, tetap bisa menjalankan pekerjaan, bahkan hasilnya lebih lagi, kesehatan pun jauh lebih banyak ya kan, dan happy-nya juga Anda bisa lihat dong, mukanya happy ya kan. Nah, oke. Baik, mungkin langsung saja nih, kalau teman-teman ada yang mau bertanya ke Bu Jen, silakan ya, apakah ingin menanyakan sesuatu. Narasumber langsung ada di sini ya, mungkin pengalamannya Bu Jen ya. Jadi Bu Jen, dengan adanya pranic healing ini, walaupun anak-anak jauh udah nggak perlu khawatir lagi ya Bu ya? Iya. Oh iya, karena cerita-cerita kecil deh. Kan anak saya itu saat dia sewa rumah bareng-bareng teman ber-8. Terus suatu hari dia WA saya dengan, kok kayaknya gimana ya, kayak sedang gelisah sekali gitu. Terus saya scan juga, kamu kenapa? Terus akhirnya saya telepon, ada apa? Terus dia sedikit curhat tentang ini. Tapi terus saya cek, ini kontaminasi dari teman serumah. Ya kebayang, satu rumah 8 orang dengan berbagai persoalan masing-masing ya, dengan latar belakang negara yang berbeda-beda juga. Terus akhirnya dia cerita, setelah saya bersihkan, anak saya healing, terus dia tiba-tiba pokoknya, oh iya memang clear gitu ya. Terus akhirnya dia cerita, sebelah kamarnya dia itu mau bunuh diri tadinya. Jadinya waduh, gimana ini? Jadinya akhirnya ya sudah, kita bantu. Akhirnya saya dibantu dengan teman-teman ya, dibantu, dibersihkan, dan itu unik karena kebetulan pas kemarin libur Natal tuh mereka jalan-jalan ke Scotland, naik karavan. Terus anak ini sambil nyetir tiba-tiba bilang, oh ya, I should apologize to my mom. Saya harus minta maaf sama ibunya sebab hubungan dengan ibunya kurang baik. Terus pokoknya dia tiba-tiba mengucapkan hal-hal yang anak saya yang di luar dugaan, tentang memaafkan, tentang oh saya juga salah, tentang, jadi luar biasa karena
dia memang depresi dengan persoalannya sendiri gitu. Cuman anak saya juga bilang, wah mama it's really works katanya, karena sebelumnya anak itu muram sekali, terus jadi, dan dia seneng banget, terus pokoknya jadi ya itu jadinya apa ya, jadinya itu kan sebenarnya langsung jadi, nggak langsung tapi sangat cepat perubahannya. Jadi dalam sebulan dari yang depresi berat gitu, terus jadi positif, jadi ceria kembali, terus anak saya juga, kebetulan anak saya yang besar belum belajar karena dia ada di sana ya, waktu itu nggak sempet, tapi kalau pulang mau belajar. Nah, anak saya yang kedua juga sudah belajar, sudah sampai baru sampai advance ya. Tapi itu juga jadi buddy saya lah, kalau saya healing psikoterapinya, dia bisa bantu fisiknya. Oh, satu hal sebenarnya, healing pasien COVID waktu itu. Sebenarnya pada waktu itu sempat pada general check up itu ada sesuatu di paru-paru saya. Jadi ada sesuatu yang harus diteliti lebih lanjut. Terus bahkan ada dokter yang udah menyarankan ini dibiopsi aja gitu. Tapi ya belum ada keluhan yang bagaimana sih waktu itu. Terus selama sebulan ya waktu itu memang agak parah. Kita kan tiap hari healing pasien COVID, kadang-kadang healing 2 malah. Terus meskipun tadinya saya lambat sekali, cuma sampai 1,5 jam, lama-lama lebih cepat lah, lebih pinter, nggak sampai 1 jam, 45 menit bisa selesai. Itu menurut saya hadiah yang luar biasa, saya bergabung dengan Satgas COVID. Karena saya termasuk orang yang juga sebetulnya tidurnya sedikit, sampai malam tuh agak workaholic juga ya, maksudnya kayaknya pengen ngerjain ini, pengen ngerjain itu. Jadinya tidur tuh hampir selalu lewat jam 12. Sementara bangunnya pun sebenarnya 4:15 udah bangun lagi. Dan saya tuh selalu merasa kurang waktu. Dengan ngambil waktu untuk healing pasien COVID, hebatnya jam 10 malam pekerjaan saya udah selesai semua. Terus sudah siap tidur. Jadi ternyata waktu jadi sangat efisien. Terus pada check up berikutnya, puji Tuhan paru-paru saya bersih sekali. Justru sangat bersih. Padahal saya healing, karena saya tiap hari nyapu paru-paru orang, ternyata saya diberi paru-paru yang dibersihkan juga gitu. Dan memang buat saya pribadi sering sekali pasien yang datang ke kita itu juga merefleksikan persoalan yang ada di dalam saya. Jadinya kalau misalnya saya healing sesuatu itu rasanya juga membantu menyembuhkan diri sendiri juga. Itu juga yang temuan yang membuat saya, oh ternyata begini bekerjanya gitu. Yang sebelumnya saya nggak kebayang ya, sebelumnya kan nggak tahu, dan semua itu didapat dari pengalaman karena praktek gitu, karena ya pokoknya karena bantu healing, karena apa, ternyata saya terbantu juga dengan justru dibantu sama pasien-pasien juga ya. Iya. Jadinya ini ya, memberikan healing, malah mendapatkan kesembuhan juga ya Bu ya, dari pasien-pasien. Betul. Memberi Anda menerima, hukum itu tetap berlaku ya Bu ya. Iya, ternyata berlaku banget. Kadang-kadang kan banyak hal itu cuma seperti omongan-omongan ya. Kita menanam, menuai berlimpah-limpah, tapi kita menanam bibit buruk, kita menuai buruk bisa berlimpah-limpah juga kan. Menanam baik, tentu kita akan menuai berlimpah-limpah. Tapi dulu tuh banyak hal, ya itu ucapan-ucapan yang bagus, kayak kata-kata mutiara, tapi nggak benar-benar ngalamin gitu loh. Kalau sekarang jadinya, oh ternyata benar ya, ngalamin sendiri. Gitu. Jadi saksi hidup ya Bu ya. Iya. Saksi hidup. Oke. Baik, kita buka saja langsung termin tanya jawabnya teman-teman. Kalau ada yang mau bertanya atau menanggapi sharing dari Ibu Jen, silakan. Wah, ini kita ada 80 partisipan. Ya, ini semangat nih ya. Coba dilihat. Oh, ini baru nih energinya Bu Jen kenceng banget. Ini tiba-tiba sampai keluar monitor HP. Ini gimana nih baru nih? Bagaimana? Oke, baik, silakan teman-teman. Pada ini ya, pada apa? Masih belum ini. Ini sebenarnya ada beberapa pertanyaan.
Ternyata di chat. Oke. Ini ada, kalau di saya muncul satu dari Ibu Vina Novita. Bu Jane izin bertanya, apakah bagaimana agar ikhlas dan bisa melepaskan harapan untuk sembuh saat kita mengambil sesi pranic healing? Ya, ini sebetulnya terus sejujurnya itu tricky. Saya waktu pertama saya ikut meditasi, terus kondisi saya membaik. Sebetulnya saya antara kepengen share atau tidak, karena saya juga tidak mau orang tuh salah, yaitu menggantungkan harapan terlalu besar. Kalau sejujurnya perjalanan saya sendiri, saya tidak pernah berpikir untuk sembuh, tapi tidak berpikir juga untuk tambah parah. Jadi lebih banyak hal itu cuma saya jalanin. Itu hasil dari proses saya lupus hampir 15 tahun, dari 2005 sampai ya tahun 2020 itu baru 2020 itu remisi. Ya lebih hampir 15 tahun itu struggle ya. Tentu ada tahun-tahun pertama yang apapun yang orang sarankan saya jalanin. Harus minum ini, saya minum. Beli ini, beli. Oh pakai ini, diffuser apa, jamu ini, romo ini saya jalanin. Yang bahkan waktu itu juga ada yang prana apa segala, semua saya jalanin. Tapi pada titik tertentu berkali-kali ya saya jalanin kayaknya membaik, terus tiba-tiba kolaps yang berat, rumah sakit yang lama. Saya ginjal kena, jantung kena. Ada yang tanya tadi Sjogren syndrome, saya juga punya Sjogren syndrome. Jadi saya punya 2-3 autoimun. Sel darah merah saya bentuknya bulan sabit, umurnya pendek jadi pecah terus. Jadinya saya rutin transfusi juga karena HB-nya drop dan kadang-kadang benar-benar ya itu sampai ini kenapa ini badan nggak bisa kooperatif bener gitu, kenapa nggak bisa recover. Karena sering semua saya jalanin tapi nggak ada hasil yang real dalam arti berharap sembuh, saya belajar untuk tidak berharap. Sebenarnya itu proses ya, bukan yang dari awal enggak. Ya sama lah, nangis-nangis Bombay juga lah. Dan kalau misalnya kalau ada yang mengerti autoimun, itu sengsara banget karena kadang-kadang badan tuh sampai nggak tahu rasanya enak tuh gimana. Karena selalu demam, selalu persendiannya sakit. Ada banyak masa saya turun tangga aja setengah mati, jalan aja benar-benar saya pingsan di mana-mana, sampai suami saya juga hafal kalau udah tanda-tandanya udah kayak gini, bentar lagi jatuh nih. Sampai seperti itu. Bersama dengan waktu saya menghapus pikiran sembuh itu, saya hapus dari kepala. Fokus saya pada hidup. Saya sekarang hidup, so nikmatin aja. Pada saat di rumah sakit saya nggak bisa jalan, saya selalu bawa buku sketsa. Saya tetap bikin planning di kepala. Oh, habis ini begini. Misalnya pameran, habis pameran saya selalu masuk rumah sakit dan cukup lama. Udah tahu, jadinya udah disiapin nanti kalau masuk rumah sakit mau bawa apa, buat ngerjain apa. Jadi dijalanin dan fokusnya pada hidup, bukan pada sakitnya. Sakit itu real ya. Kalau sakit betul-betul sakit, seperti kalau kita dicubit atau kita disengat tawon, itu sakitnya sakit terus sakit. Tapi memang itu pelajaran paling berharga ya untuk menghadapi rasa tidak nyaman. Saya pernah mengalami sakit yang betul-betul sakit sampai saya nggak bisa dikasih morfin pun nggak mempan karena sakit luar biasa. Sampai dalam kesakitan itu saya marah dan katakanlah saya tantangan lah merasa sakit. Oke, sampai seberapa? Sampai seberapa mau sakit, sampai seberapa jauh? Apa saya mau mati habis ini gitu? Ternyata tuh sakitnya berkurang dengan ditantangin itu. Jadi dia dibiarkan, terus ya saya belajar belajar beradaptasi, belajar dengan banyak hal, belajar untuk tahu batasan-batasan. Tapi juga mungkin salah satunya juga waktu saya mulai sakit, anak-anak saya masih kecil-kecil. Punya bayi,
satu lagi anak umur 4 tahun, dua-duanya cowok, sangat aktif. Jadinya saya hanya merasa saya harus berjuang aja. Jadi nggak mikir sembuh sejujurnya, terus bersama dengan waktu. Mungkin setelah 5 tahun, 6 tahun saya nggak berpikir untuk sembuh. Saya berpikir untuk beradaptasi, berpikir untuk hidup, berpikir untuk bagaimana mensiasati situasi yang tidak nyaman ini. Saya sangat beruntung punya keluarga dan suami yang sangat suportif. Dia tahu setiap habis pameran saya pasti masuk rumah sakit, tapi saya nggak pernah dilarang. Jadi boleh, jadi udah disiapin. Oh nanti habis ini mama teler nih. Jadinya segala macam sudah dipersiapkan supaya hidup bisa cukup berjalan dengan normal buat kami gitu loh. Saya tetap masak sebisanya. Kalau misalnya pas nggak kuat pun saya masak sambil duduk. Tapi tetap tetap dijalani aja gitu. Itu. Terima kasih Bu Jen. Wah, ini luar biasa ya perjuangannya. Ini kita dengar ceritanya aja kayaknya sakitnya benar-benar sakit ya. Iya, sampai banyak begitu penyakitnya. Oke, Bu. Ya, ini ada lagi yang nanya. Oke, ada yang menanggapi ya. Bu Teresia Betty Sumarno masih amazed dengan sharing-sharingnya. Baru tahu kalau orang-orang di sekitar kita juga mempengaruhi kita ya. Pasti ya Bu Jen ya. Orang-orang di sekitar kita sangat mempengaruhi kita. Oh, ini baru nih keterangan yang tadi. Katanya tiba-tiba HP jadi glowing. Waduh, warna kuning. Nyambung ya, nyetrumnya sampai ke sana rupanya. Oke, terus Ignas. Ya, gimana Ignas? Mau menanggapi? Silakan. Ya, pertama saya sangat berterima kasih pada saya panggil Tante Jen karena Tante Jen itu tante saya ponakannya. Saya juga diperkenalkan ke Pranic Healing karena beliau. Saya jujur, sebenarnya saya baru sekarang ini tahu, ternyata pengalaman Tante Jen itu wah sedalam ini gitu, sangat inspiratif gitu karena dan saya sambil merefleksikan juga, saya itu kesan pertama saya kok gaya bicaranya mirip gaya bicara saya ya gitu. Benar-benar menurun itu. Nah, itu mungkin tanggapan saya itu pertama yang tentang saya sangat terinspirasi dengan perkataan Tante tentang menerima rasa sakit itu, beradaptasi. Karena saya dapat semacam pencerahan beberapa hari yang lalu itu bahwa salah satu bahwa cinta yang murni itu adalah yaitu menerima rasa sakit, menerima rasa tidak enak, berdamai dengan kepahitan dan kegelapan hidup gitu. Bukannya fokus untuk menghancurkan kegelapan itu, karena nggak bisa dihancurkan. Yang kita bisa lakukan kan hanya berdamai. Terus yang muncul di pikiran saya juga secara alami itu juga tentang hukum memberi dan menerima. Karena mungkin saya memberikan perspektif yang baru saja, yang sedikit berbedanya. Karena kalau di Pranic Healing kan kita selalu diajarkannya tentang hukum karma ya, menabur dan menuai. Tapi saya punya pemikirannya itu ya sebenarnya sebelum kita memberi kita sudah harus menerima dulu. Dan saya melihat itu ada di pengalaman Tante juga kan. Karena Tante pertama memang awalnya dalam kondisi yang tanda kutip gelap gitu. Lalu tiba-tiba bukan tiba-tiba ya, pasti memang sudah direncanakan ya, sudah terancang. Tapi lalu menerima pertama meditasi MTO, lalu masuk Pranic Healing, itu berarti kan menerima dulu. Dan setelah kita menerima, barulah kita bisa memberi, lalu menerima semakin banyak lagi, terus memberi semakin banyak lagi, ya begitulah seterusnya siklusnya. Ya, mungkin itu saja tanggapan saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Ignas. Bu Jen ada mau menanggapi? Betul Ignas. Begitulah Ignas. Tapi ya, mungkin silakan. Enggak. Jadi nggak jadi ngomong. Tapi ini deh, kalau buat Ignas mah memang semua sudah semua baik pada waktunya.
buat Ignas juga. Jadi Ignas juga harus mengalami ini dan itu untuk sampai di titik sekarang. Dan masih ada jalannya lagi panjang. Gitu. Baik, terima kasih Bu Jen. Mungkin menambahkan sedikit Ignas tentang memberi dan menerima ya. Ini kita bisa analogikan seperti menanam dan memanen. Nah, kalau tadi Ignas mengatakan bahwa kita menerima dulu baru kita memberi, itu ibaratnya kayak kita udah panen dulu sebelum kita nanam. Apakah itu mungkin? Nah, coba ya dicerna kembali. Biasanya sih kita nanam dulu. Bijinya mau mangga, apel, rambutan, sawo, salak ya. Nanti setelah Anda tanam baru bisa panen mangga, apel, salak, sawo dan lain-lain. Oke. Ya, bijinya iya, kita yang menanam. Oke. Baik, ada lagi yang mau menanggapi silakan. Pak Ucok. Oh, Tante Jen. Oh, kok Pak Haryono manggilnya Tante Jen. Oke. Tante Jen, tak bacakan ya. Saya nonton berdua bojoku nih. Semoga nanti dia mau ikutan gabung juga, nggih. Ya, Pak Haryono. Kita doakan. Kita doakan. Oke. Pak Ucok. Waduh. Saya merasa langsung bisa sembuh hanya dengan mendengar cerita Bu Jen saja. Dengan cerita aja cukup energi untuk nyembuhin. Ya, memang ya ini Pak Ucok tumben Pak ngetik ini Pak. Bawa open mic toh Pak. Teman sekelas nih dari awal ya, dari basic sampai arhatik nih. Bu Jen dan Pak Ucok. Ya, silakan ya. Tapi memang kita juga dapat merasakan ya betapa pengalaman Bu Jen ini menyentuh ya, karena pengalaman nyata, perjuangannya nyata, perubahannya pun nyata ya, dan memberikan efek yang nyata ke orang-orang di sekitarnya. Ya, jadi Bu Jen ini nggak sendiri aja teman-teman, nggak habis Bu Jen belajar udah buat Bu Jen aja, nggak. Bu Jen tadi ada Ignas, keponakannya, anaknya, Randu, nanti juga Pandu, teman-temannya. Cobain teman-teman Bu Jen di sini mungkin bisa raise hand, ya, bisa angkat tangan siapa saja yang mengenal pranic healing dari Bu Jen ya. Jadi Bu Jen juga membagikan kabar baik ini mengenai pranic healing, di mana dengan pranic healing, wah ini ada Bu Elvia, ada Pak Irfan, mari angkat tangan lagi siapa ya yang mengenal pranic healing. Wah Pak Ucok, baiklah ya, mengenal pranic healing yang memang bisa mengubah hidup Bu Jen. Dan nggak hanya Bu Jen ternyata ya, keluarga, orang-orang di sekitarnya, semuanya juga dapat merasakan perbedaannya ya, dapat merasakan perubahannya. Oke. Baik nih Bu Ani, Bu Jen, you are amazing. Waduh. Luar biasa ya, memang kita dengar ceritanya sangat-sangat sangat-sangat luar biasa memang ya. Anda bayangkan berapa diagnosis itu untuk autoimunnya aja. Punya 20 kartu rumah sakit ya, dan sekarang berbalik keadaannya ya. Bu Jen membantu teman-teman yang membutuhkan. Dan ini Bu Devina, oh ya, tetangga yang beruntung. Wah, ini juga ceritanya unik ya, tetangga yang juga bisa menjadi teman seperjalanan dalam pranic healing ini. Oke, baik, ada lagi teman-teman sebelum kita pindah ke sesi selanjutnya. Nah, kepada teman-teman, silakan yang mau menanggapi atau mau say something to Bu Jen atau mau bertanya, silakan. Masih anteng ya. Baik teman-teman yang mau belajar pranic healing, tentunya ini ada kabar baik. Kenapa? Karena sekarang kelas offline itu sudah dibuka. Dan kelas online tetap bisa berjalan. Jadi kalau masih ada yang ragu-ragu, ikutan offline nggak ya, gini-gini, Anda tetap bisa ikut online-nya. Nah, online-nya ini namanya self pranic healing. Ya, Anda bisa ikuti. Waktunya lebih pendek daripada basic pranic healing, dan Anda bisa belajar ini untuk menyembuhkan diri sendiri. Dan banyak hal lain juga yang dipelajari. Ini sekalian aja saya sharing ya. Jadi kalau yang offline juga banyak bisa Anda ikuti di berbagai kota. Ya, sebelum saya sharing, mungkin ada lagi. Mbak Runi mungkin belum open mic nih. Mau komentar Mbak Runi? Oh enggak. Bu Elvi? Oke, mantap Jen, kata Bu Devina. Pak Irfan juga. Terima kasih banyak untuk Mbak Jen. Ya, ini teman-teman yang diajak oleh Bu Jen ya untuk
mengalami keajaiban dari pranic healing. Monggo teman-teman lain, mungkin Bu Email. Ya, Pak Henry keren, Bu Jane. Mau berterima kasih aja Ma Jane atas sharingnya. Jane sangat menginspirasi dan juga gara-gara baca postingan Jane, jadi saya juga tertarik untuk belajar pranic healing. Terima kasih Jane, terima kasih Bu Yovita. Sama-sama Bu Email. Wah, lihat Email. Bu Email ini juga semangat ya untuk belajar ya, gitu. Akibat cuma karena baca postingan loh teman-teman. Jadi memang intinya ini apa? Bila memang ada yang kabar baik ya, bisa Anda bagikan, Anda sharingkan. Anda nggak akan pernah tahu loh kalau ternyata hal itu dapat mengubah hidup orang lain. Ya nggak sih? Ya kan? Nah, untungnya Bu Jen ini rajin posting. Teman-temannya juga rajin baca ya, sehingga teman-teman bisa ikut mendaftar dan belajar pranic healing. Terima kasih Bu Email, juga ada ini Teh Risna luar biasa Bu Jen. Ya, ini teman-teman yang mungkin sudah bertemu. Oke, baik, apakah ada lagi sebelum kita pindah apa ini namanya kegiatan selanjutnya malam hari ini? Ya rasanya pengen dengar terus ya ceritanya si Bu Jen ini ya. Oke, ya Bu Jen, apakah ada yang siapa? Nambahin yang tadi aku sharing ke Mbak Yofi yang terakhir. Jadi baru temannya anak saya sekelas itu 2 orang COVID, padahal kemarin masuk dan bareng dan main sama Randu juga gitu. Jadinya Randu langsung WA saya, nanti ini bisa di-healing nggak temennya? Oh ya, nanti bisa. Tapi masalahnya kan kemarin mereka main bareng. Jadinya pulang saya cek ada nggak ini virusnya di badan. Jadi kadang-kadang kita tuh bisa menanyakan banyak sekali hal dan itu berhubungan erat dengan intensi ya, intensi yang baik. Jadi sebenarnya satu pesan sponsor, jangan meladeni kepo. Kadang-kadang kita suka kepo ya, banyak hal kita suka kepo. Dari pengalaman saya, kepo itu hampir sebagian besar kurang baik ya. Kalaupun kepo buat apa gitu, nanti ujung-ujungnya sebenarnya akhirnya nggak baik buat kita. Jadi kita untuk tergoda untuk hal-hal yang hal-hal yang sebenarnya kita tidak perlu tahu gitu. Saya bisa ngomong ini karena justru saya sensitif dan melihat banyak hal gitu, dan kadang-kadang orang kepo gitu loh. Ini gimana sih? Aduh, udah deh, nggak usah gitu. Nggak usah tahu. Atau kadang-kadang setelah saya cek, tidak perlu tahu gitu. Itu memang kita punya teknologi scanning tangan ini, sebenarnya ini very powerful. Cuman masalah kita melatihnya aja. Tapi memang misalnya untuk Randu, dia bilang temannya kena COVID, jadinya saya cek, oh ya memang benar. Terus yang pertama dicek tentu saja anak saya sendiri, apa dia bawa. Dia bawa sedikit, tapi nggak banyak. Terus baru tadi, memang kami tadi ke IKEA belanja beberapa hal untuk klinik. Nah, terus sampai di rumah, suami saya bilang kok nggak enak badan, kok rasanya aneh ya. Langsung saya cek, otomatis saya cek dan virusnya banyak di badan dia. Jadi tapi masih di luar. Jadi saya bilang, kamu cepat mandi langsung, pakai air garam juga, terus langsung gargling dan pokoknya bersihin saluran pernafasan dan leher. Selesai mandi dicek udah bersih. Terus Randu dicek ada juga ternyata badannya dan dia belum mandi, dasar bocah gitu. Pulang sekolah belum mandi, terus dia mandi bersih. Karena dia sudah belajar, bilang bersihin kamar kamu, pakai ungu listrik dan lain sebagainya, pokoknya. Dan nggak boleh. Pokoknya saya juga langsung jadi ngecek rumah, oh ternyata ada, jadi saya bersihin semua segala macam. Jadi nggak usah ragu-ragu untuk memakai teknologi scanning tangan ini untuk banyak hal yang untuk istilahnya untuk kebaikan, tapi jangan buat kepo. Kadang-kadang mungkin sederhana, misalnya ada orang yang tingkahnya tidak menyenangkan di jalan, terus kita scan. Kalau buat saya tuh big no, jangan gitu. Karena scanning itu seperti menyentuh. Saya sendiri tidak suka disentuh-sentuh.
kalau kita di jalan itu kita megang-megang orang yang kita tidak kenal tanpa izin, itu pasti bikin orang kesel dong, pasti terganggu. Dan menurut saya itu kurang baik. Gitu. Intinya itu. Tapi ya itu, dengan teknologi scanning di tangan ini sebenarnya kita bisa mencari banyak sekali hal. Tapi fokuslah pada hal-hal yang baik, pada hal-hal yang memang perlu. Dan saya senang banget karena di Pranic Healing ini kan karakter building-nya juga kuat. Maksudnya kita setiap kali juga diingatkan untuk tidak melakukan hal-hal yang merugikan dengan kemampuan ini. Gitu. Kita bisa ngecek banyak sekali hal kok. Dan kalau intensinya tulus baik, jawabannya hampir selalu akurat. Ya, untuk hal-hal praktis seperti misalnya memang mobil saya bersih nggak nih? Jangan-jangan ketempelan banyak virus. Bisa kita cek. Gimana caranya? Cek aja scan virus corona Omicron di mobil kita ada apa enggak. Nanti bisa. Kalau ada nanti bereaksi ke tangan. Habis itu kita bersihkan. Pakai putih pun bisa ya Mbak Yofi ya. Maksudnya ini kan dibersihkan saja. Jadi, tapi nanti bisa belajar di kelas Bu Jen. Iya. Jadinya ya tadi untuk hal praktis, wah kalau misalnya itu saya nggak punya kemampuan ini, nggak punya pengetahuan ini, betul-betul terima kasih ke Mas Choa yang memberikan ini ke kita semua. Kalau nggak ada itu kan panik atau nggak, ya mungkin karena nggak tahu, aduh kenapa ini sakit, aduh tambah khawatir, tambah jadi sakit. Tapi kalau misalnya ada apa-apa, tinggal dicek, oh ternyata ada ini, oh ya udah dibersihin cepet beres. Terus setelah dicek, oh ya sudah bersih. Terus gimana emang? Iya, menghilang. Gitu aja. Baik. Terima kasih banyak Bu Jen ya untuk sharingnya malam hari ini, sharing yang luar biasa sekali ya. Tentunya juga teman-teman di sini juga merasakan ya bagaimana perjalanan panjang Bu Jen ya, dari dulu sampai sekarang berubah posisi dari pasien jadi healer ya, dari yang pengen sembuh banget sampai akhirnya udah serah deh sembuh apa enggak, pokoknya saya berjuang untuk hidup ya, fokusnya pada hidup, which is itu benar banget ya, kita fokus saja pada hidup kita, lakukan yang terbaik yang kita bisa, dan ketemu dengan Pranic Healing yang strukturnya sangat luar biasa ya Bu Jen sampaikan ya, karena memang banyak hal yang dipelajari kalau Anda mengikuti kursus Pranic Healing ya, sistematis, mudah dipelajari, sebenarnya sangat sederhana tapi powerful. Ya, bahkan untuk hal-hal yang emergensi, untuk hal-hal yang kadang-kadang ya kayak gini umpamanya, aduh pulang nggak enak badan, tapi kita bisa ngecek ada apakah di badan saya atau di badan keluarga ya, dan kita dapat melakukan sesuatu. Banyak banget poin-poinnya malam hari ini Bu Jen, terima kasih banyak untuk sekali lagi sharingnya ya, dan tentunya kita mau nunggu nih kalau nanti Bu Jen ada topik lainnya ya untuk sharing. Mau kan teman-teman ya? Nah, ini lihat teman-teman Bu Jen yang lainnya yang belum bersuara nih ya, ada Bu Karina nih, kalau benar Bu Karina yang itu ya. Tumben nih diam aja Bu Karina. Lalu ada Bu Agustin, kasih heart ke Bu Jen ya. Ya, dan ya terima kasih banyak Bu Jen untuk luar biasa energinya, luar biasa cintanya dan sinarnya juga dibagikan ke teman-teman ya, sharingnya pada malam hari ini, sehingga saya yakin pasti sangat-sangat menginspirasi banyak teman-teman yang hadir di sini. Oke, terima kasih banyak Bu Jen, dan kita akan lanjutkan tentunya ya sesi malam hari ini dengan meditasi Twin Hearts. Tapi sebelumnya, luar biasa Bu Jen, ini dari Mbak Dwi. Ada beberapa hal juga yang mau disampaikan teman-teman ya. Jadi seperti tadi telah disampaikan, kalau Anda ingin mengikuti kursus Self Pranic Healing online, ini memang masih Mbak Niken, tapi bisa menghubungi Mbak Kety ya. Mbak Kety ini nanti nomornya ada di sini, Anda bisa lihat 0812 2651 213. Ini untuk kelas besok ada ya, Self Pranic Healing. Kalau mau daftar sepertinya masih bisa malam ini, segera mendaftar saja. Atau Anda ingin mendalami lebih dalam lagi tentang jiwa, nah itu juga Anda bisa daftar ya, ini memang belum ganti tanggal, tapi tanggal 12-13 Februari ada di Solo, hybrid, offline dan online. 12-13 Maret itu ada di Bintaro. Nah, kalau yang di Solo Anda bisa kontak Mbak Ciwi, Mbak Kety, dan Mbak Niken. Ya, untuk online-nya bisa hubungi Mbak Niken. Kalau yang Bintaro bisa hubungi saya.
Nah, nomor teleponnya Anda bisa lihat di sini. Juga ada para instruktur dan organizer ya yang menghandle untuk kursus offline. Anda bisa lihat di Bintaro dengan saya. Bisa di screenshot, mungkin ini di gede ini ya. Lalu ada Pak Mirsa di Solo, Mbak